Guys, ini semakin aneh saja. Simpson ini memang betul-betul di luar nalar ya, sahabat Baekcuan. Semenjak kejadian percobaan pembunuhan kepada Donald Trump, kemudian bagaimana mereka memprediksi Donald Trump sejak 2015, dan sekarang ini, di tahun 2024 ini juga, Joe Biden mundur dari pencalonan Presiden Amerika Serikat. Kemudian ada Kamala Harris yang menjadi sorotan sekarang ini, dan lagi-lagi The Simpsons telah memprediksi hal ini 20 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dan hal ini terlalu menarik untuk kita lewatkan begitu saja. Dan tentu saja saya tahu kehadiran sahabat Baekcuan di channel ini bukan hanya tentang keanehan prediksi The Simpsons ini terkait Bitcoin ataupun kripto ataupun perpolitikan yang ada di Amerika Serikat sekarang ini. Yang terpenting adalah kita juga berbicara tentang Bitcoin dan kripto seperti apa masa depannya. Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, selain dari keanehan prediksi The Simpsons tadi mengenai Kamala Harris segala macam ataupun Donald Trump, kita akan berbicara yang pertama kali di sini mengenai Bitcoin dan kripto serta ETF dan bagaimana kita melihat ke depan ini pasar ini seperti apa dia akan berjalan, sahabat Black Cuan. Yang pertama di sini adalah ini saya mengutip dari Justin Sun, "Goodbye Biden, crypto will last forever." Guys, setelah dia mundur, ternyata stok itu terjadi kenaikan. Bahkan tidak hanya stok, tetapi saham-saham yang lain juga terjadi kenaikan gara-gara Joe Biden ini mundur dari pencalonan Presiden Amerika Serikat. Dan yang menjadi sorotan adalah seperti saya katakan di awal video tadi mengenai ini, Kamala Harris ini yang akan menjadi sorotan dan akan kita bahas seperti apa dia ini, dan prediksi The Simpsons ini memang aneh mengenai calon Presiden Amerika Serikat ini ataupun global economic yang akan datang ini dari prediksinya The Simpsons tersebut, sahabat Baekcuan. Tapi kita lanjut dulu di sini mengenai Bitcoin. Teman-teman, untuk Donald Trump di sini berkaitan dengan si Bitcoin-nya dia, yang dalam hal ini Elon Musk mendukung dia dengan dana 45 juta dalam sebulan dan dia tidak ngomong apa-apa seperti katanya Donald Trump di sini. Pertanda dukungan itu saya baca ya di sini sebagai sinyal bull run sini akan berjalan, terutama karena sekarang ini udah pakai laser eyes lagi di sini. Laser eyes or back in style, guys. Kalau Michael Saylor ini udah pakai terus dia. Yang saya antisipasi di sini kalau udah merah nih laser eyes. Ini masih biru ya, sahabat Black Cuan. Dan ini merupakan pengamatan murni pribadi saya dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Jadi saya tidak mempertanggungjawabkan secara data. Ini murni pengalaman saja mengenai warna laser eyes tersebut. Kemudian mengenai Bitcoin yang akan semakin tinggi, sahabat Black Cuan, nanti di tanggal 27 Juli, Donald Trump akan berbicara di sana dan banyak yang memprediksi bahwa dia akan menyatakan rencananya mengenai Amerika yang akan mengadopsi Bitcoin sebagai strategic reserve asset di Amerika. Jadi mari kita lihat apakah itu akan benar dilakukan oleh si Donald Trump nanti, yang mana hal tersebut akan boost semakin tinggi harganya si Bitcoin ini. Mengenai pertanda tersebut sebenarnya sudah ada ya, bahwa Donald Trump ini mengatakan pengalamannya dia tentang Bitcoin ini benar-benar sudah membuka matanya dia. Oleh karena itu Donald Trump mengatakan bahwa saya tidak ingin negara lain mengambil alih perkembangan ini. Maksudnya Bitcoin ataupun kripto. Karena teman-teman, apabila benar Cina ini akan menghentikan untuk unban Bitcoin di kuartal keempat tahun 2024 ini, maka sepertinya 100 juta user baru ini akan masuk ke dalam Bitcoin untuk membeli BTC ataupun altcoins. Oleh karena itu, prediksi mengenai pergerakan Bitcoin dan altcoins ini semakin masif ke depan ini. Dan data ini juga ditunjang, sahabat Black Cuan, mengenai People Banks of China liquidity injection di sini, karena mereka sudah melakukan duluan ini cartridge ya sebesar 0,25%. Dan apabila Cina sudah melakukan cartridge ya, sahabat Black Cuan, sepertinya untuk di Amerika di bulan September nanti itu kemungkinan besar dia juga akan ikutan melakukan cartridge seperti yang dilakukan oleh Cina di sini. Sementara untuk forecast kita mengenai pergerakan harga si BTC, sebelum kita ke prediksi anehnya The Simpsons tentang Kamala Harris segala macam, kita bahas si Bitcoin-nya dulu sebentar lagi di sini. Ini saya ambil dari Reg Capital di sini mengenai fase reakumulasi di sini dengan progres 66%. Teman-teman, yang merah ini merupakan post halving reakumulasi karena
Setelah itu sahabat Black Cuan, kita bisa berekspektasi ya, terjadi kenaikan seperti yang pernah terjadi di 2020 ke 2021, yaitu di area hijau ini sahabat Black Cuan. Dan sekarang ini kita sedikit lagi nih, sedikit lagi menuju ke hijau ini, dan seperti apa pergerakan harganya, apakah akan volatilitas ataukah dia akan tembus dulu ke ATH di sini, kemudian tes lagi di sini dan baru dia terjadi kenaikan, atau dia akan bermain di area-area di sini dulu. Baru dia terjadi kenaikan, itu skenarionya di sini sahabat Black Cuan. Dan yang mendukung hal tersebut adalah karena para paus ini melakukan pembelian, bahkan dia hold Bitcoin against. Dan ini juga merupakan peralihan ya dari distribusinya mereka menuju ke akumulasi yang dilakukan terus-menerus oleh para paus di sini. Dan kita juga bisa melihat di sini dari Carl B. Menger bahwa institusi dan paus ini membeli Bitcoin gila-gilaan. Yang dalam hal ini ditandai dia dengan balance-nya mereka untuk yang warna ungu ini sahabat Black Cuan. Jadi ini terjadi kenaikan terus di sini, dan ini harga si Bitcoin-nya di sini yang warna hitam ini. Sementara itu ada juga analisa yang menarik dari CryptoCoins di sini sahabat Black Cuan untuk area volatility and support di sini ada yang kita sebut sebagai area low volatility atau boredom zone di sini, zona yang membosankan di sini sahabat Black Cuan. Dan apabila kalian perhatikan di sini yang menarik adalah ketika indikator ini keluar dari area bosan ya sahabat Black Cuan yang warna pink ini, kita bisa melihat dari riwayat yang sebelumnya, dia keluar dari area yang membosankan di sini dengan 5-day historical volatilitiesnya dia di sini. Dari area ini sampai masuk ke sini sahabat Black Cuan, itu terjadi kenaikan seperti ini. Dan kita bisa melihat pergerakan harga si Bitcoin itu seperti ini sahabat Black Cuan. Saya garis datar aja di sini. Kemudian area membosankan juga masuk ke sini 80 hari yang pernah terjadi di kisaran Agustus sampai Oktober pada saat itu. Dan ini memang membosankan karena Bitcoinnya sideways terus di sini, terjadi konsolidasi, dia naik, dia turun saja di sini pelan-pelan. Dan akhirnya keluar dari area membosankannya dia di sini sahabat Black Cuan, dan kalian lihat apa yang terjadi kepada harga Bitcoin pada saat itu, spike dia seperti ini sahabat Black Cuan. Dan apabila kita keluar sekarang ini dari area yang membosankan ini sahabat Black Cuan, kita bisa melihat ya seperti apa kenaikan dari si Bitcoin ke depan ini. Itu yang kita ekspektasikan. Lalu sahabat Black Cuan, untuk miners di sini yang selama ini kita anggap sebagai membahayakan ya, karena setelah halving mereka akan melakukan adjustment. Dan sekarang ini mereka sudah menutup gap tersebut ketika halving itu terjadi di bulan Mei. Jadi untuk harga Bitcoin sementara pendapatannya mereka di sini turun sahabat Black Cuan, dan sekarang ini sudah catch up, mereka ini sudah mengejar ketertinggalannya dia di sini dan sudah rapat di sini sahabat Black Cuan untuk pergerakan harga ataupun performa dari para miners di sini. Jadi strugglingnya mereka ini sudah selesai tampaknya untuk para miners yang melakukan adjustment terhadap peristiwa halving si Bitcoin. Sementara itu ada ketakutan mengenai ETH ETF di sini sahabat Black Cuan selain dari euforia. Dan kalaupun itu terjadi, lepas barang ini, misal dia lepas barang ini sahabat Black Cuan, itu pun dalam short terms. Seperti yang pernah terjadi di Bitcoin juga. Dan setelah itu, kita bisa melihat juga bagaimana Bitcoin performanya setelah ETF itu terjadi 3x kenaikannya, dan seperti apa Ethereum ini akan terjadi ke depan ini sahabat Black Cuan. Jadi bersiap sajalah seandainya terjadi koreksi di Ethereum gara-gara Grayscale ini lepas barang lagi. Itu pun seandainya sahabat Black Cuan. Kemudian sekarang ini kita beralih ke Kamala Harris yang diprediksikan ini memang aneh ya. Padahal Donald Trump yang diprediksikan akan menjadi presiden, tetapi di sini ternyata dari The Simpsons ini di luar nalar juga ya. Kamala Harris adalah calon presiden berikutnya dari Amerika Serikat. Guys, ini terjadi di episodenya Simpson yang di-launch atau ditayangkan ya di tahun 2000 pada saat itu. Dan uniknya adalah seragam yang dipakai oleh Lisa Simpson di sini mirip dengan apa yang dipakai oleh Kamala Harris. Oleh karena itu banyak muncul spekulasi di sini di dunia Twitter, guys, di X, bahwa The Simpsons sudah kembali dengan prediksinya dia, karena menurut mereka di sini ya, ini kan tayangnya di bulan Maret tahun 2000, teman-teman,
Dan pakaian dari Kamala Harris ini di tahun 2021 dia kenakan itu mirip dengan Lisa dan saat itu dia mengenakan pakaian ini warna ungu ya. Ini ketika dilantik sebagai wakil presidennya Joe Biden pada saat itu. Dan untuk videonya The Simpsons di sini menampilkan Lisa yang menjadi presiden perempuan pertama di Amerika Serikat yang dia ini ditinggali atau diwariskan utang yang besar ya dari Donald Trump yang menjadi presiden sebelumnya. Oleh karena itu ada juga prediksi seperti ini ya dari kalangan X ya di sini sahabat Black Cuan bahwa kemungkinan besar Lisa ini akan menjadi presiden setelah Donald Trump terpilih di 2024. Jadi kemungkinan besar dia ini jadi presidennya di 2029 gitu dan Donald Trump ini akan mewarisi dia, memberi dia beban gitu kan setelah masa pemerintahan Amerika Serikat oleh Donald Trump ke depan ini. Jadi memang semakin liar juga spekulasinya di sini sahabat Black Cuan. Tetapi apakah The Simpsons memang memprediksi masa depan Kamala Harris atau Presiden Amerika Serikat di sini? Saya pun kurang tahu seperti apa di sini sahabat Black Cuan atau jangan-jangan di sini Kamala Harris memang dipersiapkan oleh tim-tim tertentu untuk menggunakan baju seperti ini atau mereka sudah nonton dulu nih acaranya The Simpsons yang pernah tampil sebelum-sebelumnya kemudian menyesuaikan pakaiannya si Kamala Harris. I don't know guys, seperti itu. Apabila kalian punya pandangan ya mengenai hal ini, cobalah kalian tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai Kamala Harris, kemudian prediksinya The Simpsons di sini, karena ini semakin aneh menurut saya, sahabat Black Cuan. Dan sesuai dengan kondisi yang sekarang juga ya, karena Joe Biden kan mundur nih. Sekarang ini ada Digital Chamber di sini yang menulis surat terbuka kepada Kamala Harris ya. Apabila Kamala Harris ini memang di-endorse dia untuk jadi calon presiden, diharapkan kepada dia agar memilih ini calon wakil presiden itu yang pro dengan digital asset atau Bitcoin dan kripto lah secara khusus ya kita bilang di sini dari 3 poin tersebut. Dan saya melihat hal ini sebagai win-win solution karena Donald Trump pro dengan kripto, sekarang ini dari pihak Democrats juga menginginkan kandidat-kandidat yang juga friendly dengan kripto ataupun Bitcoin, sahabat Black Cuan. Dan di tahun 2024 ini, dengan segala volatilitas harga si Bitcoin, sahabat Black Cuan, semoga bull run ini akan lanjut ke fase berikutnya ataupun kenaikan yang selanjutnya akan kita lihat seperti apa. Alt season juga kita masih tunggu dia di sini. Karena ketika harga Bitcoin ini sudah mendekati ATH yang sebelumnya, altcoins itu masih belum kembali ke harganya yang dulu dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, untuk Bitcoin sendiri di sini, dengan time frame yang 1 bulan di sini sahabat Black Cuan, kita menginginkan agar dia bisa nutup candle itu di atas support ini di area 60-an ribu agar dia bisa melanjutkan spike ke depan ini menuju ke 70 atau bahkan ke 80 ribu. Dan menutup video kali ini pertanda bahwa memang retail belum hadir, ini bisa kita lihat dari retail interest ini dari data CryptoQuant. Dan posisi retail ini sama seperti yang pernah terjadi ketika harga Bitcoin itu benar-benar berada di bear market, sahabat Black Cuan. Yang bahkan pada saat itu ketika harga si Bitcoin ini pun di 16.000, itu ditandai dengan ini, kita sekarang berada di sini. Dan yang kita tunggu adalah apabila retail ini spike di sini, yang akan ikut juga nanti akan membantu pergerakan harga si Bitcoin ini ke depan, sahabat Black Cuan. Oleh karena itu ini skenario-nya. Apabila kalian suka dengan konten Black Cuan, please tinggalkan like di sini ataupun mensubscribe dan jangan pernah lupa bahwa ini bukanlah financial advice. Saya tidak sedang mengajak sahabat Black Cuan untuk FOMO ataupun panik beli, dan tetap sahabat Black Cuan melakukan riset kalian secara mandiri sebelum memutuskan akan ikut ke dalam gerbong kripto 2024 atau 2025 ini. Dan sekian video kali ini sahabat Black Cuan. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.